Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk melihat jalannya sidang seperti apa saat ini. Calon Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Terhadap hal ini ada 4 catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogyanya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah reverse atau melepaskan haknya. Yang kedua, secara de facto pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam. Yang ketiga, masalah yang terkait batas usia. Menurut pendapat kami, KPU hanya melaksanakan putusan MK, sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara Aquo yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Di sini tentunya berlaku asas preferensi umum, yang itu kita dapat pada semester 1 di Fakultas Hukum dimanapun di dunia ini, yaitu lex superior derogat legi inferior, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku seketika itu juga, dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah vernichtbar, bukannya dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat nichte atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil terkait keabsahan paslon Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka ini sebetulnya sudah close the case. Yang berikut, isu yang ketiga, mahkamah yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati, ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03, bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon, paslon 03 semata, tetapi juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa hukum pemohon paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi. Masih menurut kuasa hukum paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada 4 tanggapan ahli. Pertama, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi, dan hampir seluruh negara di Afrika. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum, di dunia ini ada 4 sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, Anglo-Saxon system, Eropa Continental system, dan customary law system. Customary law system ini yang terdapat di Afrika, atau sebagian besar negara di Afrika. Kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Ketika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka tingkat komparasinya itu sangat rendah. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal 3 teori pembuktian yang menjadi bewijsgronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif bewijs teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif bewijs teori, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat actori incumbit onus probante, actore non probante, reus absolvitur, bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut. Ketika tidak bisa dibuktikan, maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan.
Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah conviction rationnée, yaitu keyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga, tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas. Yang ketiga, permintaan kuasa hukum paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. Et cumpatit probitio qui dicit non quid negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Affirmanti non negati incumbit probatio. Artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal. Reo negate, actori incumbit probatio. Artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Yang keempat, ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada termohon atau pihak terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme, ini pun bertentangan dengan asas negativa non sunt probanda, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin. Dengan demikian, dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi yang mulia yang menjadi catatan kami, ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh kuasa hukum pemohon paslon 03. Dalam Fundamentum Petendi diakui bahwa ada res vacuum atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM. Dan oleh karena itu kuasa hukum pemohon paslon 03 meminta kepada majelis hakim untuk melakukan resfinding atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM. Terhadap hal ini ada 4 tanggapan ahli. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita, persoalan nepotisme ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang Akuo dia berada dalam frasa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, bila mencermati dengan seksama dalam Fundamentum Petendi kuasa hukum paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM, berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian Majelis Hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana? 3, kalaupun ini dipaksakan, Majelis Hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM. Haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum. Di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip in dubio pro reo, dan prinsip exceptio firmat regulam. Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik, bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut. Yang terakhir, Majelis yang mulia, saya harus mengatakan bahwa ada contradictio interminis dalam Fundamentum Petendi kuasa hukum pemohon paslon 03. Di satu sisi Majelis Hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum. Artinya Majelis Hakim diminta melanggar asas legalitas. Namun di sisi lain dalam Fundamentum Petendi, kuasa hukum pemohon paslon 03 mengutip buku How Democracy Die yang ditulis oleh Stefan Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi, beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Ini kebetulan, secara kebetulan yang mulia, saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran, bukan terbakar, tapi pembakaran gedung Reichstaggebouw di Berlin, Jerman, gedung parlemen Jerman.
Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1933. Sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman. Tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP, di situ ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marinus van der Lubbe. Dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati. Mengapa saya katakan ada kontradiksi interminis? Sebab Marinus van der Lubbe ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman Paul von Hindenburg untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marinus van der Lubbe. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Leipzig untuk melanggar asas legalitas. Ya, jadi di sini kontradiksi. Nggak ada di keterangan kan itu, Pak? Kami kira itu saya ingin kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi Saudara Bambang Wijayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya. Ya, masih di Breaking News TV One. Ini menyambung pertanyaan tadi, Bang Frits. Apakah kemudian MK ini bisa melampaui kewenangan yang sudah diatur dalam ranah Bawaslu? Tadi pertanyaan ke Margarito Kamis. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri seperti apa melihatnya? Bawaslu pada masanya, pada masanya ya. Bawaslu pada masanya. Saya selalu bercerita, Mbak, bahwa kita hari ini merupakan akibat keputusan-keputusan yang kita ambil pada masa lalu. Apakah kita sekolah, kita berpakaian, karir, itu kan pilihan-pilihan seperti apa yang kita lakukan di masa lalu. Bahkan pasangan kita juga merupakan akibat dari putusan kita masa lalu. Poin saya adalah bahwa kejadian kita hari ini merupakan keputusan-keputusan pilihan-pilihan politik yang sudah kita lakukan di masa lalu juga dulu misalnya. Misalnya dulu mungkin zaman Pak Putu masih jadi anggota KPU misalnya. Orang kalau ada sengketa soal pencalonan, dia akan lari ke Petun misalnya, langsung ke Petun. Kenapa? Karena Bawaslu atau Panwaslu saat itu tidak diberikan kewenangan. Oh dia kan zaman itu misalnya diserahkan pada saat seseorang menyerahkan dokumen kepada KPU. Apakah yakin itu dokumen itu, amplop itu ada isinya? Jangan-jangan itu cuma amplop kosong, misalnya, iya kan? Tapi kemudian apabila ada orang yang berkeberatan atas dia ditolak, dia akan melapor ke Petun. Oh dia dikabulkan di Petun, KPU-nya banding ke PT Tun. Oh menang lagi, terus dikabulkan, dia banding ke Mahkamah Agung. Akhirnya dia mungkin bisa menang, tetapi proses pemilunya sudah selesai. Jadi ketidaksesuaian antara pelanggaran pemilu, sengketa pemilu dengan tahapan. Tahapan pemilu kan adalah waktunya sangat berdekatan. Oleh itulah kemudian ada dibentuklah Bawaslu, kemudian ada Bawaslu. Misalnya kalau ada sengketa pencalonan, datang ke Bawaslu, kemudian bisa banding ke PT Tun, kemudian bisa banding ke Mahkamah Agung misalnya. Kemudian buat untuk yang di pilkada itu langsung ke buat untuk di pemilu ke Bawaslu dan stop di Bawaslu, kalau banding ke Petun selesai. Jadi ada pilihan-pilihan karena tahapan-tahapan pemilu yang begitu dekat dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada partai politik peserta pemilu, diberilah kewenangan kepada Bawaslu. Jadi pemberian kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses bukan sesuatu yang muncul magic kayak tiba-tiba gitu, tapi dipikirkan berapa lama sih sengketa proses? 3 hari sejak sebuah SKKPU itu dikeluarkan. Kenapa 3 hari? Karena pasca 3 hari ada proses di Bawaslu 12 hari. Pada saat proses di Bawaslu itu pun terjadi, proses pendaftaran, proses pencetakan kertas suara, proses DCSD, CT itu masih ada, masih terpenuhi. Sehingga pada saat Bawaslu yang mengeluarkan putusan, ada pun banding dari PT Tun, dia masih bisa ikut ke dalam proses. Jadi itulah ide kenapa adanya pemberian kewenangan kepada Bawaslu. Atau misalnya kita soal persoalan kampanye. Kenapa kewenangan tersebut diberikan kepada Bawaslu? Karena Mahkamah nggak bisa mundur ke belakang. Mahkamah ini hanya berhenti pada saat kita bertemu setelah 3 hari setelah proses hasil. Sedangkan kita ngomong soal proses tahapan pemilu, dan saya yakin Pak Putu tahu ada proses penetapan tahapan, anggaran,
daftar pemilih, pemutaran daftar pemilih, pemilihan anggota KPPS, kemudian PAPPK, cetak suara, kampanye, distribusi, mas tenang, itu kan panjang prosesnya. Itu proses yang lalu begitu Itu proses yang lalu, dan untuk memastikan keadilan pemilu itu terjadi, makanya diberikan kewenangan pada Bawaslu. Jadi dengan cara pandang seperti itu, saya bisa melihat bahwa pembentuk undang-undang kita sudah pintar, sudah bisa melihat jauh ke depan seperti apa proses. Itulah kenapa ada pembagian kewenangan antara Bawaslu dan KPU. Tapi kan kemudian Paslon 1 dan Paslon 3 kan tidak mau seperti itu. Jadi pingin kira-kira Mahkamah Konstitusi tersebut menemukan sebuah temuan hukum, mengambil sebuah keadilan substansif. Kalau seandainya tidak ada aturan hukumnya, saya bahkan berharap Mahkamah Konstitusi akan bertindak. Kalau tidak ada aturan hukumnya, itu baru kita bisa mengatakan penemuan hukum hakim. Tapi kan tadi sudah disampaikan oleh Profesor Edi, ada tata caranya apabila ada penemuan hukumnya. Tapi kan sekarang penemuan hukumnya seperti apa? Karena mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu sudah sangat terang benderang, jelas sejak tahun 2017. Ini bukan sesuatu undang-undang yang multi interpretasi, atau misalnya kalau misalnya kita masih bisa berdebat ya, ini undang-undang yang baru dikeluarkan tahun 2023. Mungkin kita masih bisa berdebat, oh begini caranya, gini. Tapi kan tidak. Kita punya sesuatu yang sudah kita pakai tahun 2019. Partai politik peserta pemilu bisa melihat, oh dulu PKPU-nya kayak dulu begini pencalonan, sekarang begini. Dulu Bawaslu kayak begini, sekarang seperti ini. Tahun 2019 kita punya persoalan misalnya soal pencalonan mantan napi korupsi misalnya. Tiba-tiba muncul putusan MK. Terus tiba-tiba muncul putusan mantan napi tapi harus 5 tahun keluar penjara dulu setelah selesai. Itu kan ada banyak persoalan yang muncul, dan kemudian ada proses, kemudian kita muncul dulu partai politik yang sudah terverifikasi tahun 2014 harus diverifikasi kembali. Kita punya hal-hal seperti itu tahun 2019. Tahun 2024 dinamikanya berbeda, tetapi undang-undang yang dipakai itu sama. Jadi saya melihat bahwa harus ada konsistensi daripada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hukum, aturan hukum yang sudah kita sepakati bersama. Jadi disitulah peran daripada, kalau tadi kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh para ahli kami, apakah merupakan sebuah kesalahan patuh sama hukum? Apakah merupakan sebuah kesalahan pengingkaran proses demokrasi apabila Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu mematuhi kepada hukum yang sudah disepakati bersama? Jadi saya rasa itu yang perlu kita tanyakan kembali kepada kita saat kita melihat perkara yang ada di hadapan kita sekarang. Oke. Baik, Bang Frits, Pak Putu, kita jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Sesaat lagi Breaking News TV One pasti akan kembali untuk Anda di Breaking News TV One.